أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa atalam tajali dalika ahla. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi wa birahmatillah adada ma filillah sholatan wa salaman daimaini bidawa mudillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dzata lahabi wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Alhamdulillah wa syukurillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dirodahkan pada tahun baru 1446. Yang mudah-mudahan tahun baru Hijriah ini diawali pada tahun baru Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah kepada kita. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majlis ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan ini kita akan coba mengkaji tentang Al-Quran, yaitu yang ada kaitannya dengan surat Al-Hajj yang tadi telah kita bacakan. Karena ketika kita membaca Al-Quran dianjurkan untuk tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu adalah mengetahui isi kandungan firman Allah yang kita baca di dalam Al-Quran tersebut. Setidaknya ketika kita sholat itu tidak lepas daripada kita membaca Al-Quran, baik Fatihah ataupun surat-surat setelah Fatihah. Maka ketika kita mengetahui isi kandungan dari ayat tersebut, itu bagian daripada kehusyuan di dalam sholat. Maka ketika khusyuk di dalam sholat, mengerti apa yang kita baca, itulah yang ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat daripada ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melalui sah syarat-syarat sholat, terpenuhi persyaratan-persyaratan sholat, persyaratan-persyaratan sah, baik menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis, kemudian melakukan yang rukun di dalam sholat, kemudian yang sunnah di dalam sholat. Nah, itu syarat-syarat sahnya sholat. Kan, tetapi ketika diterimanya sholat, bagaimana syarat diterimanya sholat? Syarat diterimanya sholat yaitu ketika kita sedang sholat, sedang melakukan sholat, mengetahui apa yang telah kita baca. Ya, apa yang kita baca, mengetahui maksud daripada ungkapan-ungkapan kita. Maka setidaknya ketika kita membaca Al-Quran ataupun membaca surat-surat ketika sholat ataupun di luar sholat, itu merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa
taala, perintah Rasulullah ketika membaca Al-Qur'an, tadabbur itu dimengerti maknanya. Dan di sini terkait dengan surat Al-Lahab yang kita baca. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat. Nah, tabbat itu maknanya celaka. Yada abi lahab. Kedua tangan Abi Lahab. Nah, ini merupakan majaz mursal, artinya yang disebut tangan padahal celakanya bukan kedua tangan tetapi seluruh tubuh Abu Lahab celaka. Ini dinas di dalam Al-Quran, tidak diragukan lagi. Tabat celaka binasa yada Abi Lahab, ya, badan Abi Lahab. Watab, dengan sesungguhnya celaka, binasa. Nah, ini ayat ini diturunkan padahal Abu Lahab masih ada, belum meninggal, belum mati Abu Lahab. Allah turunkan ayat yang berkaitan dengan celakanya Abu Lahab. Ya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'agna, tidak berguna, tidak mencukupi. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan, mencelakakan Abu Lahab, tidak mencukupi maluhu, hartanya, wa ma kasab, juga tidak mencukupi usahanya. Sekalipun Abu Lahab banyak hartanya, sekalipun Abu Lahab ini banyak cabang-cabang usahanya, akan tetapi tidak bisa menghalangi ketika adab Allah Subhanahu wa taala celaka untuk Abu Lahab. Sayasla naron zatal lahab, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan masukkan Abu Lahab tersebut naron, pada api neraka zatal lahab, yang mana api neraka itu yang bergejolak. Wa mur'atuh, begitu pula istrinya, bukan hanya Abu Lahab saja, istrinya akan dimasukkan ke api neraka. Siapa istrinya? Hammalatal hatab, yang suka membawa kayu, ya, kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, di punggungnya istri Abu Lahab ini, ya, diikat dengan sabut yang diikat, yang ditarik, ya, dibawa kayu bakar ini. Pekerjaannya seperti itu saja. Siapa? Istrinya Abu Lahab, namanya Jamil. Kenapa sih Abu Lahab ini dinas dalam Al-Quran, ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini merupakan pelajaran bagi kita. Kenapa Abu Lahab sampai Allah Subhanahu wa taala laknat, sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran terkhusus untuk Abu Lahab? Nah, ini awal mula kronologi asbab nuzul di saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada ayat perintah di dalam surat Asy-Syu'ara, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, wahai Muhammad, wa anzir, berilah peringatan. Nah, berilah peringatan, berilah nasihat. Ashirotaka, keluargamu, al-aqrabin, yang dekat-dekat dulu. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala jangan dulu yang jauh, yang dekat dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu keluar dari rumah, kemudian Rasul naik ke bukit sofa, maka Rasul dengan suara lantang, ya sobaha, ya sobaha, wahai teman-temanku, wahai saudara-saudaraku. Itu suara Rasul dengan mukjizatnya, ya, itu lantang, sehingga, ya, sahabat-sahabat yang lain itu mengatakan, mahada alladhi yahtibu, ini suara siapa? Orang yang nggak ada tapi suaranya ada. Ini mujizat Rasul, padahal belum ada pengeras suara pada saat itu, tapi suara Rasul itu terngiang, sehingga Rasul mengatakan, ya sobahah, wahai saudaraku, wahai teman-temanku. Ya, maka sahabat-sahabat yang lain mengatakan, Muhammad, itu adalah suara Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang kumpul.
Ketika kumpul kemudian Rasul melanjutkan perkataannya, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muthalib, wahai keluarga-keluarga Fulan, keluarga Abdul Manaf, keluarga Abdul Muthalib. Suruh oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, wa inni nadirun lakum baina yaday adabin syadid. Maka sungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian supaya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka di hadapanmu adabun syadid, siksa Allah yang sangat dahsyat. Abu Lahab pada saat itu hadir kumpul. Kata Abu Lahab bilang begini, ya, tabban lak majtama tanah illa lihada, celaka engkau, binasa engkau, ya. Untuk inikah kami ini dikumpulkan? Nah, jadi awal mula mengatakan taban, celaka, binasa itu Abu Lahab. Untuk siapa? Untuk Nabi, ya. Nabi dicaci maki oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Siapa sih Abu Lahab? Abu Lahab itu paman Nabi, paman padahal adik abah Nabi, adik ayah Nabi. Ayah Nabi Sayyid Abdullah mempunyai beberapa adik. Di antaranya adiknya itu Abu Lahab, adiknya lagi Hamzah, ya. Adiknya lagi Abbas. Jadi paman-paman Nabi itu. Maka di antara mamang Nabi, paman Nabi, ya, yang menghalangi dakwah Nabi itulah Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab sampai menghalangi perjuangan Nabi, padahal Nabi untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika Abu Lahab itu menghalangi Nabi, karena apa? Karena kebencian terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tertanamkan rasa benci pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika orang sudah tertanamkan kebencian, sekalipun itu kalimatnya bagus, kalimatnya baik, tidak akan dihiraukan, tidak akan diikuti. Ini tertanamkan kebencian. Kenapa Abu Lahab benci? Padahal pada kemodakannya sendiri. Abu Lahab benci karena Abu Lahab ini ketakutan, ya, pengaruhnya pindah ke keponakannya, ke Rasulullah SAW. Kekuasaannya pindah. Akhirnya orang-orang kafir termasuk pamannya sendiri, Abu Lahab ini menolak dakwah Nabi Muhammad SAW karena takut pengaruh dan kekuasaannya akan hilang, ya, akan pindah kekuasaannya, pengikut-pengikutnya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diantaranya motif penolakan Abu Lahab tidak menerima dakwah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya merembet, dikhawatirkan ekonominya, status sosialnya, dikhawatirkan status sosialnya itu memudar, pindah. Begitu pula ditambah memang keyakinan nenek moyang, keyakinannya dari agama jahiliyah memang penyembah berhala. Akan tetapi yang lebih kuat ketika Abu Lahab itu menghalangi perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu dikarenakan, ya, menaruh kebencian. Maka ketika seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk mengajak kebaikan, ya, baik dengan fasilitas ataupun kita mengajak untuk hadir ke majelis ilmu, ya, itu merupakan bagian daripada kegiatan yang Allah Subhanahu wa taala sukai, Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'. Barang siapa mengajak kebaikan, ya, yang mengajaknya itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diajak. Jadi ketika kita mengajak orang, mau nih ajak orang ini sehingga orang ini jadi baik, mendapatkan hidayah, maka yang mengajaknya itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang kita ajak, tidak kurang sedikit pun. Apalagi ketika kita mengajak, kita juga, ya, melakukannya, itu pahalanya double. Nah, sekalipun kita sudah meninggal, akan tapi terus pahalanya ngarir, terus pahalanya berjalan. Itu sebutnya, ya, pahala jariah, pahala jariah, sedekah jariah, pahala jariah. Jadi jari terus berjalan.
Akan tetapi kebalikannya, wa man da'a ila dolalah, barang siapa yang mengajak kesesatan, keburukan, ngajak maksiat, ngajak doraka. Nah, anu diajak mate daekeun kana alaihi minal ismi misru asami man tabi'ahu la yanqusu jalika min asabi syai'a. Ya, maka orang yang mengajak tersebut ya mendapatkan pula dosanya. Ya, mendapatkan pula dosanya. Apalagi memfasilitasi kemaksiatan tersebut, apalagi ide kemaksiatan tersebut. Sudah meninggal, terus dosa jariah, dosanya mengalir. Ketika orang mengajak sesat, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Lahab ya sangat benci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat orang-orang yang ingin mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicegat oleh Abu Lahab, kamu jangan coba-coba dekat Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu penipu, difitnah Nabi. Sampai-sampai Abu Lahab ini ya mendatangi orang-orang pembesar kaum kafir supaya jangan mendekat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi benar-benar Abu Lahab ini membentengi, menghalangi daripada perjuangan dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mudah ketika dakwah mengajak kebaikan-kebaikan. Maka ketika utusan-utusan Allah, para rasul, bukan hanya Nabi kita Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu pun itu selalu ada tantangan, selalu ada rintangan. Di zaman Nabi Musa tantangannya adalah Firaun. Di zaman Nabi Ibrahim tantangannya penghalangnya adalah Namrud. Di zaman Nabi kita Nabi Muhammad banyak selain Abu Lahab juga Abu Jahal. Begitu pula orang-orang yang menyampaikan kebaikan kebenaran pada saat ini selalu ada penghalang, selalu ada gangguan, selalu ada orang yang coba-coba untuk menghalangi. Itu sudah sunatullah. Maka ketika al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris-pewaris para nabi yang menerima ilmu bersumber mata rantai kepada nabi, disampaikan lagi lebih-lebih ulama dari golongan juriyah nabi. Itu jangan coba-coba kita terpengaruh kebencian terhadap ahlu bait keluarga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlu bait amanun li ahli samawat wal ardi, keluarga Nabi itu merupakan aman, ketentraman, baik penghuni langit ataupun penghuni bumi. La tabghad ahla bait, jangan sampai kita menanamkan kebencian karena pengaruh media sosial terhadap siapa? Terhadap ahlu bait wa itratihi sallallahu dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla an tandama fil akhirat, sebelum engkau menyesal nanti di akhirat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau selalu mengingatkan man abghadu ala Muhammad mata kafir. Barang siapa yang menanamkan kebencian terhadap keluarga Muhammad, terhadap keluarga Nabi Muhammad, mata kafir. Orang tersebut matinya akan kafir kalau tidak tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man abghadu itrati, dan barang siapa yang membenci keturunanku, ya, bahwa munafik, orang tersebut munafik. Apakah keturunan Nabi ada? Jelas ada. Kenapa? Karena Nabi mengisyarahkan di akhir zaman turun Nabi Isa dan turun Imam Mahdi. Imam Mahdi itu ahlu baiti min umati, dari keturunanku, dari keluargaku, dari umatku. Kalau seandainya turun Nabi tidak ada, lantas Imam Mahdi keluarnya dari mana? Itu menunjukkan turunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jelas para habaib yang sekarang itu adalah turunan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, karena kalau sudah tertanamkan kebencian, nah, yang dilakukan oleh Abu Lahab, apa-apa sekalipun kebenaran yang disampaikan itu tidak akan diterima, ditolak. Ya. Ihdaru antum jami'a bibukti ahli bait pada damu kafil kubur la yanfa abadan. Ya, harus takutlah kalian semuanya, jangan sampai kalian membenci keluarga Nabi. Kalau kalian membenci pada Nabi, pada damu kafil kubur la yanfa abadan, penyesalan kau dikubur itu tidak akan guna, tidak akan manfaatnya. Maka ketika tanamkan kecintaan kepada Nabi,
tanamkan kecintaan kepada ahli bait Nabi, nafiun pisab atimawatina, itu akan bermanfaat 7 keadaan 7 tempat. Padahal 7 tempat tersebut, 7 keadaan tersebut dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Ketika tertanamkan kecintaan kepada Nabi, tertanamkan kecintaan kepada dzurriyyah Nabi, sekalipun dalam keadaan pakewuh, dalam keadaan gelisah, akan mendapatkan ketenangan. Itu dasarnya adalah kecintaan terhadap Nabi, wahubbu ahli baiti, dan kecintaan terhadap keluargaku. Mana yang 7 tersebut? Indal wafat, ketika meninggal, orang yang cinta kepadaku, kata Nabi, dan kepada ahli baitku ketika wafatnya dalam keadaan insya Allah husnul khotimah, dalam keadaan baik. Wa indal qabri, yang kedua di dalam kubur. Di dalam kubur itu dalam keadaan membutuhkan pertolongan di dalam kubur. Sehingga kata Rasul, laulal hayat lahalakal amwat, jika tidak ada orang yang hidup mendoakan terhadap orang yang sudah meninggal, lahalakal amwat, celaka binasa orang yang di dalam kubur itu. Maka ketika kita kirim Fatihah, ketika kita sedekah untuk pahala-pahala keluarga kita, nenek moyang kita, orang tua kita yang sudah meninggal, mereka merasa mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman di alam kubur. Maka dasar cinta pada Nabi, dasar cinta pada keluarga Nabi, ketika di kuburnya itu mendapatkan ketenangan sekalipun dalam keadaan gelisah. Ya. Yang ketiga, dalam keadaan dibangkitkan di saat cinta pada Nabi, cinta pada keluarga Nabi, ketika dibangkitkan di alam kubur, semuanya di zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang baik. Yang keempat, nanti ketika pencatatan amal, orang yang cinta pada Nabi, orang yang cinta pada keluarga Nabi, maka Nabi peduli pada orang tersebut. Hisabannya, timbangannya akan diberatkan oleh Nabi, mizannya akan diberatkan oleh Nabi. Kemudian ketika menyeberang Sirat, jembatan, Nabi akan menyelamatkan orang-orang yang mencintainya dan mencintai keluarga ataupun ahlu bait Nabi. Maka awal mula daripada menghalanginya Abu Lahab terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikarenakan kebencian. Ya, dikhawatirkan pengaruh kekuasaannya itu pindah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Abu Lahab ini mempengaruhi istrinya. Jadi istrinya itu terpengaruh. Yang namanya juga suami istri, akhirnya istrinya itu terpengaruh. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mencap keduanya, Abu Lahab wa mra'atuhu, dan isinya itu ya, yang suka membawa kayu bakar itu dimasukkan ke api neraka. Sampai-sampai ya, istrinya ini seperti macan akan menerkam di saat ada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika saking bencinya kepada Nabi Muhammad, ini Ummu Jamil, ini istrinya Fir'aun, istrinya Abu Jahal. Ketika itu ya, Nabi ya, ada di dekat Ka'bah. Ketika Nabi ada di dekat Ka'bah, ya, wa huwa jalisun fil masjid indal Ka'bah, Nabi sedang duduk. Pada saat Nabi sedang duduk, Nabi itu biasa beserta sahabat, di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba ya, istri Abu Lahab datang. Membawa apa? Membawa bara dari batu, bara api dari batu. Ya. Maka istri mengatakan, ya, kata istrinya Abu Lahab seperti ini, ya, dia memarahi, akan tetapi dia tidak melihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akhadallahu basaraha Rasulullah SAW. Allah butakan, tidak melihat Nabi. Sampai-sampai ya, si Ummu Jamil ini, ya, istrinya Abu Lahab ini mengatakan, jika temanmu itu, ada Sayyidina Abu Bakar, yang dimaksud temanmu itu adalah Nabi Muhammad. Jika temanmu itu ada di hadapanku, inna sahibaka qad balaguni annahu yajuni. Temanmu itu telah memarahi, telah meledek pada suamiku. Ya. Seandainya ada di hadapanku, maka aku akan lempar, aku akan pukul dengan batu ini. Nah, dengan batu ini bumbunya aku akan sumpah. Demi Allah, kata siapa? Kata Uji, saking kebenciannya pada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi di depannya nggak melihat.
Allah butakan pada siapa? Istrinya Abu Lahab. Setelah itu istrinya Abu Lahab kembali pulang, Abu Bakar bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, amma taroha, ya, amma taroha ra'atka, ya, apakah engkau melihat istri Abu Lahab telah memarahimu? Gimana jawaban Rasulullah? Maroati, dia tidak melihatmu, aku melihatnya, tapi dia tidak melihatmu. Nah, dia tidak melihatmu karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah butakan matanya, tidak melihatmu. Ini bagian daripada ujian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu kebencian Abu Lahab, kebencian istrinya Abu Lahab. Sampai kayu bakar yang dibawa itu bukan untuk kayu bakar. Padahal ya Ummu Jamil ini istri Abu Lahab ini orang terhormat. Saudaranya Abu Sufyan orang terhormat. Akan tetapi pekerjaannya membawa kayu duri. Yang berduri untuk apa? Untuk ketika Rasul lewat, itu duri itu ditanamkan supaya Rasul ketika lewat itu menginjak duri yang disimpan oleh Ummu Jamil ataupun istrinya Abu Lahab. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala buktikan orang yang menghalangi perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW Allah hinakan sehingga matinya Abu Lahab itu mempunyai penyakit nanah berbau sehingga tidak berani orang mendekati Abu Lahab sampai 3 hari 3 malam dibiarkan karena dikhawatirkan akan menular. Nah, akhirnya terpaksa karena bau Abu Lahab ya dibikin gali sehingga dilempar batu sampai pada saat ini baunya masih ada Abu Lahab. Terus istrinya bagaimana? Istrinya mati dalam keadaan tercekik dengan tali yang diikat daripada bambu yang selalu dibawa, kayu yang selalu dibawa. Itu dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, pelajaran daripada surat Al-Lahab ini ya, kita ambil. Abu Lahab sudah mendapatkan nas dalam Al-Quran, mendapatkan siksa beserta istrinya. Akan tetapi ketika Abu Lahab ini mati, Abu Lahab tidak selamanya disiksa. Akan tetapi Abu Lahab setiap malam Senin istirahat, tidak mendapatkan siksa di alam kubur. Malah Abu Lahab ini mendapatkan air dari jari-jari jemarinya. Dari mana kabarnya? Ketika paman Nabi yang bernama Abbas, masih saudara Abu Lahab tadi, paman Nabi yang bernama Abbas, ro'ahu ba'da sanah min mautihi, setelah wafat, setelah meninggal, setelah matinya Abu Lahab setahun, ya, mimpi Abbas ini, ya, mimpi tentang Abu Lahab. Ditanya oleh Sayyidina Abbas, mahalu, bagaimana keadaanmu? Sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Apa jawaban Abu Lahab? Qala fi adabin, aku selalu dalam keadaan disiksa. Illa annahu yukhaffafu ani, akan tetapi aku selalu diringankan fi kulli lailatin isnin, setiap malam Senin. Wa amusu min baini usbu'i ma'an, dan aku suka meminum air yang keluar daripada jariku. Isarah Abu Lahab pada Abbas, saudara Yasin Abbas. Nah, karena apa? Kok kau mendapatkan keringan setiap malam Senin? Apa jawaban Abu Lahab? Wa anna dzalik bi'iktaki Suwaibah al-Aslamiyah. Itu dikarenakan aku pernah membebaskan hamba sahaya, budakku yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, indama basyarotni, ketika aku mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira tentang apa? Biwiladati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ya, ketika ayah Nabi sudah meninggal, Nabi yatim, kemudian ibu Nabi dalam keadaan hamil, Nabi pada saat itu dilahirkan oleh ibunya. Abu Lahab diberikan kabar, wahai Abu Lahab, kata Suwaibah nih, nah, kata hamba sahayanya, saudaramu telah melahirkan laki-laki atau perempuan? Laki-laki, karena pada saat itu zaman jahiliyah benci ketika lahir anak perempuan. Nah, ketika lahir anak laki-laki, senang Abu Lahab ini, pernah senang. Nah, ketika dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, saking senangnya akhirnya
Suwaibah yang memberikan kabar, udah kamu bebas, kamu merdeka. Begitu pula Suwaibah senang, akhirnya Suwaibah mendekati Sayyidah Aminah, ingin menyusui baginda Nabi Muhammad SAW pada saat bayi. Maka atas dasar cinta, atas dasar senangnya atas kelahiran Nabi, Abu Lahab sekalipun mendapatkan siksa dicap di dalam Al-Quran neraka, akan tapi setiap hari Senin mendapat keringanan atas dasar dikarenakan Abu Lahab ini senang di saat hari kelahiran kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap datang bulan Maulid, setiap datang bulan Rabiul Awal mencurahkan rasa kegembiraannya dengan cara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai tertanamkan Maulid bid'ah, ya, Maulid sesat. Akhirnya kalau seandainya menaruh kebencian atas memperingati kelahiran Nabi, balik jadinya Abu Lahab kafir pun mendapatkan keringanan, ya. Karena apa? Karena senangnya ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau seandainya benci atas kelahiran Nabi, khawatirkan itu tidak akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekelumit pembahasan surat Tabbat ataupun surat Al-Haq, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa